Ya puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita mengucapkan hati kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa bangun hari ini dengan tubuh yang sehat, semuanya karena Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, hari Sabat yang menguduskan Tuhan, kami percaya kami menyembah Tuhan dalam benar kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuduskan setiap hati kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Menyembah
waktu kami berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan menyerahkan setiap ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai. Setiap yang mengambil bagian Tuhan campur tangan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yang membuka ibadah kami dengan Tuhan yang berkuasa pada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Saya mau katakan sama Tuhan, denganmu Tuhan kami mau terus berjalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan firman Tuhan yang kita dengarkan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Itu tanda-tanda yang semakin hari semakin tidak menentu. Tapi kita percaya waktu kita berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, kita akan terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
satu kesempatan lagi untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan meskipun lewat media sosial atau offline yang banyak direkam. Tapi kami percaya sesuai firman Tuhan, setiap persekutuan kami dengan Tuhan, sendirilah kami, peribadatan kami tidak sia-sia. Terima kasih berkati kami dengan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan menjadi makanan rohani kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Siapkan hati firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam, saya mengapas yang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di GPD Kepulauan Bogor dan juga GPD Negeri Allah yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kepada kita kekuatan kesehatan. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini kita sama-sama tahu bahwa oleh karena merebaknya COVID-19, coronavirus disease 19 ini saudaraku, maka ada banyak gereja yang saat ini beribadah secara live streaming atau online, dan juga kita juga tidak lebih yang mengikuti arahan pemerintah dan juga ya supaya gereja Tuhan boleh di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat dan juga tentu mengikuti arahan pemerintah yang ada. Nah, hari ini karena ibadah kita secara offline saudara, yaitu ibadah yang direkam, maka kita langsung saja untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan beri kekuatan buat kita di tengah-tengah situasi dunia hari-hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan takut, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kita membuka ayat di dalam Keluaran pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, lalu disambung nanti pada ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Mari saya ingin bacakan untuk kita semuanya. Demikian puji firman Tuhan. Next. Iya, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 7, lalu sambung nanti ayat 11 sampai 13. Demikian puji firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi perbulan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat, rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibekukan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 11 sampai 13, dan berdirilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir di semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara di Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, baik jemaat GPI Negeri Allah, Nabi dan juga Kemadaun Batu Kuil. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi saudaraku bahwa pada satu peristiwa ketika bangsa Israel akan keluar daripada Mesir, dari tanah perbudakan, maka kita berkata Tuhan menyuruh mereka lewat firman Tuhan disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengambil domba, dan domba itu disimpan
Lalu satu ketika Tuhan sudah tentukan pada waktu senja, domba itu akan dikorbankan, akan disembelih, dan itu darahnya akan dihubungkan pada tiang kiri kanan pintu dan ambang atas pintu itu. Kenapa? Karena pada saat itulah Paskah. Paskah dalam bahasa Ibrani yang mana dipakai kata Pesah atau tiang, melewati waktu malaikat maut datang untuk menulangi bangsa Mesir pada waktu itu. Ketika dia melihat ada tanda darah pada tiang pintu bangsa Israel, pada dua tiang pintu dan ambang atas pintunya, maka Alkitab berkata malaikat maut itu tidak jadi atau tidak bisa mengambil korban atau nyawa dari anak sulung yang ada di rumah, yang ada perlindungan darah yang dibubuhkan di atas pintu dan kedua tiang pintu itu, saudara. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah berjanji Tuhan akan melewatinya. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Pada waktu itu Tuhan akan menghukum, menyatakan hukuman kepada bangsa Mesir. Kenapa? Karena mereka menghalang-halangi umatnya ini untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, pada waktu senja kita melihat tadi surat firman berkata, pada malam itu akan ada malaikat maut yang lewat, sehingga mereka mulai dari senja sampai nanti tengah malam, sampai malaikat maut datang untuk membuat semua anak sulung meninggal, saudaraku, di tanah Mesir. Maka mereka bangsa Israel tentu akan diam di rumah. Ya, mereka diam di rumah menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Jangan sampai ada di antara mereka yang mengalami tulah, yaitu kematian anak sulung itu, saudara, tulah ke-10. Dan saudaraku, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, Bapak Ibu saudara Tuhan, maka kurang lebih, saudaraku, jadi bukan pertama kali dalam sejarah ada orang yang harus diam di rumah, tidak boleh keluar. Pemerintah memberi istilah, saudaraku, social distance, artinya menjaga jarak. Pada waktu bangsa Israel juga menantikan pembebasan mereka dan disuruh mempersembahkan domba, saudaraku, dan darahnya dibubuhkan di dalam tiang pintu mereka. Maka mereka menunggu pada waktu itu, saudaraku. Mereka tidak bisa kemana-mana sampai malaikat Tuhan itu menyatakan, ya, firman Tuhan. Demikian juga dengan kita hari-hari ini. Kita mungkin ada resah, gelisah, tetapi sebagai anak Tuhan jangan takut. Kenapa? Karena peristiwa dalam Keluaran pasal 12 ini, saudara, adalah bayangan di mana anak domba Paskah bagi kita sudah disembelih, sudah mengorbankan nyawanya, sudah mencurahkan darah di atas bukit Golgota, saudaraku, yaitu darah yang mahal, darah yang kudus, itulah darah Yesus Kristus. Kalau pada Paskah Keluaran pasal 12 di semua rumah bangsa Israel tidak ada kematian, tulah ke-10 kematian anak sulung tidak terjadi. Kenapa? Karena ada darah yang dibubuhkan di atas pintu bangsa Israel, rumah bangsa Israel, saudaraku. Dan itu menjadi gambaran bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita sudah menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan. Karena darah Yesus sudah menutup kudus kita, sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita. Kalau sudah kita dua hal yang singkat sederhana saya mau sampaikan dari firman Tuhan pada hari ini, saudara. Yang pertama adalah jangan takut. Yesus anak domba Allah sudah disembelih untuk kita. Dia sudah menghapus dosa kita semuanya. Sebab itu dalam Lukas pasal 12 ayat 7, Yesus sendiri berkata, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut. Tuhan sudah menebus dosa kita. Jangan takut. Bapak Ibu Tuhan, bahwa justru ketakutan ini seringkali menghantui manusia. Ketakutan bisa lebih berbahaya daripada virus corona yang sedang mewabah hari ini. Kenapa? Karena ketakutan mematikan semangat kita, mematikan sukacita kita, sehingga menurut para medis, ini bisa berpengaruh kepada sistem kekebalan tubuh kita. Waktu seseorang takut, dia takut dan terlalu takut, maka akhirnya dia bisa. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Tetapi sebagai anak Tuhan bukan kita berarti sombong, tidak. Karena kita tahu posisi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, anak domba Allah sudah tersembelih untuk kita, dan kita ada perlindungan dari Yesus. Amin. Sebab itu jangan
Kata firman Tuhan. Amsal 17 ayat 20 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa bisa demikian? Karena kita sebagai percaya, ya secara manusiawi pasti kita ada rasa ketakutan, tetapi jangan sampai ketakutan ini yang selalu saya sampaikan dari mimbar, jangan sampai ketakutan kita mengalahkan kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Anak Domba Allah yang sudah tersembelih untuk kita. Kalau pada Keluaran pasal 12, siapa yang menemukan darah di atas pintunya, ya, dan kedua jenam pintunya, maka selamatkan dia. Dan lebih kita lagi di zaman perjanjian lama baru ini, saudaraku, bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai domba Allah yang sudah tersembelih, maka kita memiliki perlindungan yang lebih luar biasa lagi daripada orang-orang Israel pada ketika Keluaran pasal 12. Sebab itu jangan takut. Yohanes pasal 1 dikatakan, Yohanes berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang mengangkut, yang menghapus semua dosa dunia. Kalau dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu takut dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, tetapi sebagai anak Tuhan jangan takut, saudara. Alkitab menceritakan kepada kita, kata jangan takut itu kurang lebih dicatat kurang lebih 365 kali dalam Alkitab. Artinya 1 tahun sama dengan 365 hari. Setiap hari ada firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Corona datang, jangan takut. Usaha sepi karena corona, orang malas atau takut keluar rumah, jangan takut. Masalah keuangan datang, jangan takut. Masalah dalam keluarga datang, pekerjaan datang, jangan takut. Ya kan? Tagihan kredit datang, jangan tapi bayar, ya kan? Jangan takut tapi bayar, amin. Kalau enggak, kita jadi saksi. Artinya apa, saudara? Kita memiliki pembela yang agung, juru selamat yang kasih luar biasa itu. Jangan takut. Kalau kita takut, maka kecillah kekuatan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, karena kita sudah punya jaminan, jangan takut. Memang ini akan terjadi, tetapi kita percaya saat panjang dan selama Tuhan beserta dengan kita, maka Tuhan akan berperan bagi kita. Yang kedua, jangan takut. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan menyertai kita. Dan firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 19-20. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa, muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai sampai kepada akhir zaman. Itulah yang membuat kita tidak perlu takut. Ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Orang-orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan ketakutan sekarang. Kenapa? Karena dia tidak tahu setelah dia mati dia mau berkemana. Dia tidak punya kepastian keselamatan. Dia tidak punya juru selamat. Dia tidak punya pembela. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah menebus dosa kita. Anak domba Paskah sudah disembelih untuk kita, dan darahnya sudah menguduskan kita, sudah menebus kita. Yesus Kristus melakukannya dengan sempurna bagi kita. Dan bukan cuma itu, dia berkata, aku menyertai engkau. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini sedang jemaat Tuhan dikasih Tuhan, jangan takut. Meskipun wabah corona ini membuat manusia panik hari ini, tetapi sebagai orang yang percaya, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dia tidak meninggalkan kita. Rambut di kepala kita ini tidak akan jatuh sehelai pun kalau di luar kehendak Tuhan. Urusan mati hidup itu urusan Tuhan. Tetapi yang penting bagi kita tetap percaya bahwa Tuhan berjanji dia menyertai kita. Sebab itu biarlah kita taat, karena ketaatan lebih baik daripada kita menjadi korban. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, wabah virus corona yang memberikan hikmat kepada kita, mengingatkan kita betapa lemahnya kita manusia. Wabah virus corona ini mengingatkan kepada kita betapa nyawa itu ternyata sangat berharga. Karena semua sekarang orang takut. Di beberapa tempat sampai ditutup semuanya, saudaraku. Tempat-tempat ibadah juga tidak boleh, pesta dibubarkan, ya. Kafe semua ditutup dan tempat-tempat orang berkumpul. Masjid juga, gereja ditutup, saudaraku. Kenapa? Karena semuanya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena semua manusia sekarang merasakan bahwa nyawanya ternyata berharga. Nyawa itu mahal. Coronavirus atau virus corona ini mengingatkan kita betapa singkatnya hidup kita dalam dunia ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, harta, pangkat,
jabatan, ketenaran, material tidak ada artinya, sangat terbatas. Yang jauh lebih berharga adalah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Tetaplah setia, tetaplah muliakan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk kepada firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, bahwa kami tidak perlu takut, karena Engkau beserta dengan kami. Karena Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik, luar biasa baik. Bagi teman Tuhan yang Kau izinkan untuk kami, yang Kau percaya untuk kami, baik di Batu Buin, baik juga di nama Tuhan, berkali mereka semua itu tetap setia dalam Tuhan, tetap percaya dan tidak takut dan tidak bimbang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian untuk respon firman Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan, sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes, bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sebab Tuhan menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan pakai lebih lagi untuk mengungkapkan rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh hidup bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dan pada saat hari ini juga hamba berdoa Tuhan, buat Indonesia dalam mengalami wabah virus corona atau COVID-19. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, khususnya yang ada di Kabupaten Melawi. Biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian buat kami umat-umat-Mu yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Melawi. Tuhan tolong sehingga tidak ada kehancuran ekonomi, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan karena wabah ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua.
Berdoa juga buat orang-orang yang mengalami sakit wabah corona. Biar Tuhan memberikan mereka kesembuhan dan mujizat sehingga tidak ada kematian. Engkau menyertai memberkati semua keluarga yang ditinggal oleh keluarga yang menderita COVID-19 ini Tuhan. Biar mereka tetap sabar, tetap taat, tetap kuat di dalam Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan senantiasa proteksi keluarga kami, keluarga besar kami, sahabat kami dan komunitas kami dibungkus oleh kuasa darah Kristus sehingga terhindar dari wabah ini. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani, bagi DPD Mandor Batubul dan DPD Nafiri Allah. Tutup pintu kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba juga berdoa mematahkan niat jahat bagi orang-orang yang memiliki rencana untuk mengambil keuntungan atas wabah ini. Kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk presiden kami, menteri, gubernur, wali kota, bupati Melawi, dan semua jajarannya dan staf medis untuk senantiasa diberikan hikmat dalam mengatasi wabah ini. Hamba berdoa Tuhan buat Indonesia ada dalam kembali Tuhan, dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi Indonesia, bukan menebarkan roh ketakutan, tetapi pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi wabah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami, pertolongan Tuhan ajaib atas kehidupan kami. Kami mau terus percaya dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan pada saat hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa biar senantiasa kekuatan perlindungan penyertaan Roh Kudus menjadi bagian umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau membaca Mazmur 91 menjadi kekuatan iman kami, menjadi Tuhan iman kami kepada-Mu dalam perlindungan Allah. Orang yang hidup dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap yang Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap keesokan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tilah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menetap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ibadah pada saat hari ini selesai dan pengumuman nanti akan selesai di blog. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari.